Materi berikutnya, madlin atau madlayin. Secara bahasa, mad artinya memanjangkan, memanjangkan bacaan. Lin atau layin artinya lembut, ringan, atau mudah saat diucapkan. Huruf lin ada dua, ya sukun dan waw sukun. Sebelumnya, kedua-duanya harus berharokat fathah. Dibaca ai, au. Dibaca lembut, ringan, dan mudah saat diucapkan. Ai, au. Contoh bacaan lin, contohnya ini. Bainakum wa bainahum. Ada ya sukun, sebelumnya fathah. Ya sukun, sebelumnya fathah. Dibaca pendek. Bainakum. Ini juga sama. Ya sukun, sebelumnya fathah. Wa bainahum. Atau contoh yang ini. Natluhu alaika. Sedangkan yang disebut dengan madlin atau madlayin adalah huruf lin. Ini huruf lin, ya sukun, atau waw sukun. Sebelumnya berharokat fathah. Bertemu dengan satu huruf hidup dalam satu kata. Maka dibaca panjang boleh 2, 4, ataupun 6 harokat. Dengan catatan harus konsisten dengan salah satu pilihannya. Misalnya, kita coba baca. Rihlatasyita'i was-shayf. Ini yang disebut dengan madlin atau madlayin. Soinya bisa dibaca 2, 4, ataupun 6 harokat. Misalnya dibaca dengan 2 harokat. Was-shayf. Atau 4 harokat. Was-shayf. Atau bisa juga 6 harokat. Was-shayf. Ini disebut dengan madlin atau madlayin. Tapi kalau huruf akhirnya dihidupkan dan ingin disambung dengan bacaan setelahnya, maka ini disebut dengan bacaan lin. Soinya dibaca pendek. Misalnya kita coba baca. Rihlatasyita'i was-shayfi falya'budu. Was-shayfi falya'budu. Tidak boleh dibaca soinya dengan 4 ataupun 6 harokat. Misalnya, was-shayfi falya'budu. Tidak boleh, karena di sini soinya bacaan lin, cukup dibaca pendek. Kalau mau dibaca panjang harus berhenti. Was-shayf. Contoh yang lainnya, yang ini. Zaujaini. Ini disebut bacaan lin, karena dibaca pendek. Zaujaini snain. Nah, ini disebut dengan madlin, karena huruf akhirnya disukunkan. Zaujaini snain. Tapi kalau huruf akhirnya dihidupkan, nainya menjadi bacaan lin, dibaca pendek. Zaujaini snaini. Zaujaini snaini. Madlin atau madlayin tidak hanya terjadi di akhir ayat saja. Dia juga bisa terjadi di pertengahan ayat. Kalau kita berhenti, kebetulan di sana ada waw sukun atau ya sukun, sebelumnya ada fathah, bertemu dengan satu huruf hidup dalam satu kata. Maka itu disebut dengan madlin. Contohnya, kita ambil di ayat kursi di surat Al-Baqarah. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini disebut dengan madlin karena berhenti.
wala naum. Tapi kalau disambung, maka disebut dengan bacaan lin. Naunya dibaca pendek. Wala naumillahu. Untuk menentukan bacaan ini ataupun bacaan-bacaan yang lainnya terdiri dari satu kata atau lebih, bisa dilihat dari terjemah atau maknanya. Lebih mudahnya, bisa dilihat di Al-Quran terjemah per kata. Di sana, kita bisa mengetahui bacaan tersebut terdiri dari satu kata ataupun lebih. Alhamdulillah, materi mad lin atau mad layin telah selesai kita pelajari. Semoga dapat mudah difahami dan bisa mempraktekannya dengan baik. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.